Selamat pagi, Jess. Nih, sarapan terbaik adalah tidak sarapan. Bacanya terbalik ya. Sarapan terbaik adalah tidak sarapan. Sarapan yang terbaik adalah tidak sarapan. Nah, ini cara mensiasati hidup yang luar biasa sehat seperti itu, Jess. Sarapan terbaik adalah tidak sarapan, terutama buat kamu yang usia 40 tahun ke atas atau 35 tahun ke atas sudah mulai ya was-was. Karena apa? Karena semua kondisi tubuh itu setelah di usia 35 tahun pasti menurun. Nah, cara untuk mensiasati kesehatan yaitu yang terbaik. Sarapan terbaik adalah tidak sarapan. Ya, itulah yang saya selalu katakan. Bangun tidur, nah ini dia minumannya racikan Macin. Nah, ini udah seduhan kedua. Ini saya tidak pakai tumbler ya, langsung saya seduh di sini ya. Seduhan kedua ini. Masih hangat, seduhan kedua. Sarapan yang terbaik, tidak sarapan. Jadi bangun tidur dari tadi saya udah minum racikan ini. Bangun tidur minum racikan Macin, itu sarapan saya. Kalau saya seringkali dibilang, Pak berarti jam 8 malam sampai jam 12 siang nggak makan lagi ya Pak? Puasa ya? Nah itu pertanyaan-pertanyaan seperti itu seringkali muncul. Saya bilang bangun tidur minum racikan Macin. Jadi nggak dari jam 8. Karena racikan Macin ini kan isinya mikronutrisi, full. Ya, mikronutrisi. Nah kalau kamu butuh yang tambahan-tambahan seperti vitamin D3, K2, nah itu harus ada suplemennya yang kamu minum. Atau kalau kamu udah mengalami masalah-masalah degeneratif, kamu harus minum liposomal glutathione. Kalau kamu nggak suka lemak, nggak suka daging, nggak suka telur, nggak suka ikan, nah kamu bisa membantu. Tapi harus itu makanan itu harus, tidak boleh enggak sih. Kamu membantu dengan yang namanya probiotik untuk membantu masalah pencernaan. Ya, kamu kalau mau beli suplemen yang namanya probiotik itu pilih yang CFU-nya di atas 100, strain-nya di atas 30. Nah, itu baru manfaatnya untuk tubuh bagus. Nah, itu Jess. Ya. Nah, jam makannya itu jam 1 sampai jam 7 malam. Kamu mau makan jam berapa? Boleh jam 1 makan, jam 2 makan, jam 3 makan, jam 4 makan, jam 5 makan, jam 6 makan, jam 7 makan, Pak. Ya silakan kalau kamu kuat. Setahu saya enggak kuat. Karena apa? Karena lemak itu, daging itu, protein itu sekali makan itu kenyangnya asli, maksimal. Yang membuat kamu laparan itu karena kamu makan nasi. Itu masalahnya. Yang membuat kamu laparan itu kamu jajan. Jadi uangmu habis untuk jajan-jajanan itu. Karena setelah kamu makan pasti akan lapar lagi. Tapi kalau kamu makannya protein seperti saya ini, ya saya udah siapkan punya saya ini. Saya belum makan, nunggu setengah jam lagi baru saya makan. Tapi udah boleh lah ya, nanti saya makan di depan kamu. Ya. Kenyangnya maksimal. Nah, itulah sebabnya kenapa kamu kalau pergi ke makanan all you can eat, kamu diarahkan makan daging. Karena kalau kamu makan daging 10 menit kamu udah beres kamu. 10 menit, seperempat jam itu udah kenyang banget. Kenyangnya sampai belenek-belenek. Paling top setengah jam lah kamu makan daging itu. Nggak kuat lebih. Tapi kalau kamu makannya karbo-karboan, ya, wah kamu bisa bolak-balik makan tuh, bolak-balik makan tuh, bolak-balik makan tuh. Apalagi kalau aturan makanmu adalah nasi, terus kemudian sayur, terus kemudian ikan, terus kemudian daging. Nah itu kamu akan lapar lagi. Karena apa? Ketika kamu makan nasi terlebih dulu, maka kenyangmu langsung ditarik sama insulin yang diproduksi oleh pankreas itu. Dan kemudian insulin membawa kemana-mana. Kalau nggak ada tempat untuk naruh, ya dititipin di lemakmu. Ya makanya kamu tambah wah gitu ya. Nah, ini ada pertanyaan ini. Pertanyaannya, telur, ikan, daging boleh digoreng Pak Jess? Saya makan telur kalau pagi pasti direbus seperti ini. Ya, pasti direbus. Tapi kalau sudah siang, saya makan kadang dadar, kadang orek, kadang campur dengan daging. Jadi banyak macamnya.
Nah, kalau telur, ikan, daging boleh digoreng enggak? Yang saya bilang jangan, itu gorengan. Ya, gorengan. Digoreng, enggak masalah. Tapi kalau gorengan, apa itu indikasi gorengan? Indikasi gorengan adalah minyak satu ketika kamu tuang untuk menggoreng, maka dia dipakai berulang. Itu namanya gorengan. Dan itu kamu akan lihat di seantero jagat Konoha ini seperti itu. Bahkan minyaknya pun kadang disaring ulang dan dipakai goreng lagi. Nah, itu yang saya selalu bilang, hati-hati dengan gorengan. Hati-hati dengan gorengan. Tapi kalau kamu di rumah, kamu goreng telur, kamu goreng emping, nih. Lihat cemilan saya. Tuh, gorengan semua. Kacang mede, emping. Ini cemilan saya nih, kacang mede. Emping. Ini cemilan saya. Ini digoreng, bukan gorengan. Ya, hati-hati kamu. Hati-hati. Kerupuk itu gorengan apa digoreng, Pak? Kalau kerupuk itu ngelihatnya digoreng, tapi ketika dia tidak ganti minyaknya, ya itu namanya udah masuk ke kategori gorengan. Tapi kan kalau kerupuk itu kan minyaknya cuma satu dipakai untuk kerupuk. Tapi kalau gorengan kan tidak. Kalau gorengan kan dipakai untuk macam-macam. Kadang goreng tahu, kadang goreng tempe, kadang goreng pisang, kadang goreng macam-macam. Dan hati-hati, kalau sampai buah, sayur sudah digoreng, itu oksidasinya ngeri sekali, Jess. Ya, oksidasinya ngeri sekali. Kalau buah sama sayur sampai digoreng, itu oksidasinya ngeri sekali. Ya, gulanya itu bisa 5 sampai 10 kali lipat. Bahkan ada yang sampai 50 kali lipat. Contohnya keripik. Itu karena kentang digoreng. Singkong digoreng. Itu gulanya mencapai 30 kali lipat sampai 50 kali lipat. Makanya kamu kalau makan keripik nggak bisa berhenti kan? Ya Pak ya. Ya, makan keripik nggak bisa berhenti. Makan peng, saya makan peng hanya kalau di jalan. Cemilan. Mau pergi kemana begitu, bawa emping. Kapan dimakannya? Ketika ngantuk. Udah makan lebih dari 10, 15, berhenti. Kacang mede juga sama. Kacang mede itu kalau kebanyakan, ya enggak apa-apa sih. Tergantung kamu kuat belinya apa enggak. Sekilo berapa itu? Kacang mede itu sekilo berapa? 70.000. 100 lebih sekilo. Ya kalau kamu kuat beli lagi enggak masalah. Itu suka-suka kamu aja. Jangan pernah hubungkan semua yang kata orang, kata mereka. Kolesterol, telur dihubungkan sama tengkuk. Kacang mede dihubungkan sama tengkuk. Emping dihubungkan sama tengkuk. Nggak ada hubungan, Jess. Nggak ada hubungan, Jess. Ya, kolesterol itu nggak mungkin mengaruh ke tengkukmu. Itu hoax gitu. Kolesterol itu mengaruhnya ke tubuhmu, bukan ke tengkukmu. Kalau kamu urusannya sama tengkuk, nih kamu duduk kayak saya begini setengah jam nih, 10 menit nih, tengkukmu kenceng, ya kamu ketinggalan gini-gini aja udah. Nggak ada hubungan itu. Kamu ngetik komputer, ya tengkukmu mesti letoy, tengkukmu mesti kenceng. Nggak ada hubungan makan telur sama tengkuk itu, nggak ada hubungan. Ya, telur digoreng ya seperti yang tadi saya bilang, tapi yang paling bagus begini, direbus, paling bagus ini. Ya, karena apa? Vitaminnya, biotinnya, afitinnya, mineralnya, proteinnya. Nah, ini tinggal nanti lambung yang akan mengolah. Itu yang terbaik. Sehat kamu? Ya? Nih. Apa ini? Almond. Kalau kamu menyingkirkan gula, apa itu gula? Nasi, tepung, jajanan, cemilan, gorengan. Nah, kamu makananmu kayak begini-begini aman, nggak ada masalah. Karena apa? Karbonnya bisa dapat dari situ. Ini kan udah ada karbonnya. Ini udah ada karbonnya. Ini udah ada karbonnya.
sudah ada karbonya, sudah ada karbonya.